Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bersama-sama salat subuh berjamaah dan sekaligus kita lanjutkan untuk mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, Al-Qur'anul Karim semakin digali, semakin banyak hal yang kita tidak tahu. Ilmu kita ini tidak banyak. Semakin kita berinteraksi dengan Quran, semakin banyak kita disadarkan pesan-pesan itu untuk menata hidup kita lebih baik. Dan Al-Qur'anul Karim sebagai wahyu yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdiri atas 30 juz. Terdiri atas 114 surah. Surah yang awal disebut surah Al-Fatihah, surah terakhir disebut surah An-Nas. Pasti kita akan bertanya, mengapa susunan surah yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim itu seperti yang kita lihat sampai hari ini dan tidak diubah letak urutan surahnya? Kenapa surah Yusuf sebagai contoh itu terletak di urutan surah yang ke-12? Kenapa surah ini tidak tercantum pada urutan surah yang kedua? Kenapa urutan surah Yusuf termaktub pada urutan surah yang ke-12? Apa maksudnya? Dan apa tujuannya? Karena sebagaimana yang tadi sudah saya sitip ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya itu tidak ada ketidakseimbangan. Dari sini kita bisa memahami bahwa semua itu by grand design, ada maksud, ada tujuan yang Allah rancang untuk kita. Surah Yusuf terletak di urutan surah ke-12 karena di dalam surah ini berbicara mengenai putra-putra Nabi Yakub. Dan Yusuf di antara putra Nabi Yakub urutan yang ke-11 di antara 12 saudara.
Jadi Nabi Yusuf itu urutan ke-11 di antara 12 saudara dari keturunan Yakub. Nah, tadi saya baca ayat yang termaktub di ayat keempat. Kalau diterjemahkan secara harfiah begini. Idz qala, ingatlah tatkala telah berkata Yusuf, yakni Yusuf, li abihi, kepada bapaknya. Maksudnya telah berkata, ingatlah telah berkata Yusuf kepada bapaknya. Ini merupakan sebuah informasi kepada kita. Interaksi itu penting. Interaksi dalam satu keluarga itu penting. Itulah sebabnya interaksi, komunikasi dalam keluarga itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim karena punya pesan. Bayangkan kalau kita tidak ada interaksi, komunikasi dalam keluarga, apa yang terjadi? Kita diajarkan melalui Al-Quran ini untuk menata masa depan kita. Sekarang sudah menjadi fakta real, dan barangkali itu ada di rumah tangga kita masing-masing. Antara ayah dengan anak tidak pernah terjadi komunikasi. Kalaupun terjadi komunikasi, itu dengan by phone. Ayah di ruang tamu, anak di dalam kamar, komunikasinya nggak nyambung. Bukan komunikasi langsung, tapi yang terjadi justru komunikasi tidak langsung. Padahal tempat antara ruang tamu dengan kamar sang putra itu sangat dekat, tapi tidak terjadi komunikasi yang intensif. Bahkan antara suami istri atau antara anak dengan ayahnya duduk satu kursi di ruang tamu, tapi bukan komunikasi. Kenapa tidak terjadi komunikasi? Ayah sibuk komunikasi dengan HP-nya, sang anak sibuk komunikasi dengan HP-nya. Padahal antara kulit dengan kulit saling nempel. Sudahkah itu terjadi sampai hari ini? Semua kita pasti merasakan itu. Betapa dampaknya luar biasa, dampak teknologi itu untuk mencerai-beraikan hubungan komunikasi kita di dalam keluarga. Al-Quranul Karim memberikan panduan supaya bagaimana komunikasi itu terjalin secara intensif, dan itu penting. Idz qala, ingatlah tatkala telah berkata Yusufu, yakni Yusuf, li abihi, kepada bapaknya. Ya abati. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia, selalu diterjemahkan wahai ayahku. Padahal kalau Al-Quran ini redaksinya tidak begitu. Redaksi Quran ini mengatakan ya abati, yang kalau diterjemahkan wahai bapakku yang amat aku cintai. Kalau diterjemahkan wahai bapakku, seharusnya redaksinya ya abi. Tapi Quran tidak berkata begitu. Quran berkata ya abati, wahai bapakku yang amat aku cintai. Bahasa verbal seperti ini itu penting. Bahasa cinta itu tidak hanya diekspresikan dengan perbuatan, tapi juga diekspresikan dengan verbal. Kita sangat-sangat kesulitan bila kita berkata wahai ayahku yang amat aku cintai. Kayaknya satu atau dua orang. Sebagian besar hanya berkata secara lip service saja, ayah, gitu aja. Jarang sekali berkata ayah yang aku cintai. Padahal Quran berkata wahai ayahku yang amat aku cintai. Ya abati. Ini bukan bahasa sederhana. Ini adalah bahasa yang penuh makna.
Apapun yang disampaikan di dalam Al-Quran itu pelajaran sebenarnya. Jadi ini bukan sekedar persoalan hubungan darah. Seorang ayah dengan anaknya itu ada hubungan darah, ya. Tapi ini Quran tidak hanya bicara mengenai sekedar hubungan darah, tapi hubungan cinta. Bayangkan kalau keluarga hanya dipandang sebagai hubungan darah, tidak ada hubungan cinta, maka kita bisa lihat betapa hancurnya keluarga itu. Saudara-saudara, kita bisa lihat ayat ini berkata, ya abati, wahai ayahku yang amat aku cintai, ini sesungguhnya aku, ra'aitu, aku telah melihat, ahada asyara kaukaba, 11 bintang, wasyamsya, dan juga matahari, wal qamar, dan juga bulan, ra'aituhum, aku telah melihat semuanya itu, li, kepadaku, sajidin, semuanya sujud. Perhatikan ayat ini menarik. Kenapa? Karena kata aku diulang berkali-kali, bukan sekali. Yusuf berkata, aku, dan aku. Berapa kali diulang? Kadang kita membaca Quran itu nggak sampai detik. Kita membaca Quran itu sambil lalu. Karena sebagian besar ini kita membaca Quran itu hanya sekedar mencari pahala. Betul nggak? Sehingga kita nggak paham maksudnya apa. Padahal kalau kita mencermati redaksi Quran, kenapa kata aku diulang berkali-kali? Perhatikan itu. Ya abati, wahai bapakku yang amat aku cintai. Ini aku pertama. Ini sesungguhnya aku. Ra'aitu, aku telah melihat. Ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara. Ra'aituhum, aku telah melihat semuanya itu. Li, kepadaku. Sajidi, semuanya sujud. Saya ulangi lagi. Berapa kali kata aku diulang? 5 kali. Kalau bahasa Quran seperti ini membuktikan bahwa ini perkara yang amat serius. Ini bukan soal berkomunikasi sambil lalu. Ini berkomunikasi dengan penuh pemahaman antara sang komunikator dengan sang komunikan. Nah, ini bahasa apa itu komunikator dengan komunikan? Komunikator dan komunikan itu maksudnya yang sedang diajak bicara dengan yang sedang dibicara. Berarti ini perkara yang amat serius. Ini bukan bercerita soal mimpi biasa. Ini bercerita mengenai satu mimpi yang ini perlu disampaikan karena ini amat penting. Jadi kalau bahasa orang sini, ini bukan mimpi gedabrus. Tahu maksudnya? Saya pakai istilah ini supaya supaya gampang dipahami. Ini bukan sekedar mimpi gedabrus. Ini mimpi, vision, yang kalau bahasa Inggris diterjemahkan vision. Bahasa Indonesia kurang tepat, mimpi. Padahal kalau mimpi itu kan apa? Kembangi wong turu. Iya kan? Tapi yang dimaksud Quran itu bukan itu, tapi ini vision. Sebuah penglihatan yang tajam yang memang ingin disampaikan kepada abahnya. Itulah sebabnya reaksi dari abahnya itu sangat betul-betul luar biasa disampaikan di ayat ini. Kenapa ada bahasa simbol seperti ini? Bahasa simbol pertama 11 bintang, 1 matahari, dan 1 bulan. Ini apa maksudnya? Nabi Yakub pun tidak paham. Nabi Yusuf pun tidak paham ini. Nabi Yusuf pun tidak betul-betul paham, tapi dia mengerti ini pasti ada sesuatu. Ini pelajaran untuk kita. Pelajaran apa?
orang tua, baik laki maupun perempuan, apa yang akan terjadi atau yang menimpa pada anak-anaknya, dia sudah ada firasat. Dan kita pasti mengalami itu. Apa yang akan terjadi pada anak-anak kita, ada semacam firasat. Kita diberikan potensi itu. Dan kita yang hadir di sini pasti mengalami itu semua. Baik firasat itu begitu tajam atau hanya sekilas saja. Kenapa? Karena ini bukan sekedar bicara soal hubungan darah. Ini ada kaitan dengan persoalan keluarga. Dan tentu saja kalau kita pelajari apa yang terjadi atas keluarga besar Nabi Yakub ini sangat-sangat penting untuk dijadikan panduan. Apa yang dikatakan Nabi Yakub? Qala, telah berkata dia abahnya, ya bunayya. Nah, sekali lagi ayat ini berkata, bukan ya ibni, bukan dikatakan wahai anakku, tapi ya bunayya. Arti harfiahnya, wahai anakku yang amat aku cintai. Berarti ada gayung bersambut antara ayah dengan anaknya yang sama-sama melafalkan kata cinta. Jadi bukan sekedar hubungan darah, tapi lebih dari itu. Sudahkah kita praktekkan hal ini dalam keluarga kita? Sudahkah hal ini terjadi dalam keluarga kita, hubungan seperti ini? Nah, terutama kalau kita ini yang sudah senior, barangkali orang berkata, Ustadz sudah terlambat, keluarga kami itu hampa, gak ada hubungan kayak begini. Kalau seandainya begitu, ya sudah terlanjur. Tapi bisakah diperbaiki? Bisa. Tergantung niat kita, maunya apa. Tapi bagi saudara-saudara yang masih muda, keluarga muda, praktekkan panduan Quran ini, pasti akan menjumpai hal-hal yang dahsyat dalam keluarga saudara. Itulah sebabnya Quran itu jangan sekedar dibaca cari pahala, tapi Quran dipahami sebagai panduan hidup. Ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai, la taqsus, janganlah kamu ceritakan, janganlah kamu sampaikan ru'yaka, mimpimu itu. Kenapa ada peringatan seperti ini? Nabi Yakub punya firasat. Kenapa? Tidak boleh diceritakan. Dan tidak boleh diceritakan kepada siapa? Ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Jadi Nabi Yakub sepertinya punya firasat. Ada kaitan antara saudara-saudara Yusuf dengan 11 bintang yang dimaksud. Meskipun dia tidak tahu secara detail apa maksudnya, tapi minimal dia bisa memahami bahwa 11 bintang ini terkait dengan saudara-saudaramu. Kenapa bisa seperti ini? Orang tua itu tajam. Orang tua, apalagi orang tua perempuan, juga orang tua laki-laki itu tajam. Kenapa? Karena anak-anak kita ini dari darah daging kita. Makanya anak-anak kita itu betul nggak fotokopi kita? Ya, biasanya silang. Anak laki itu silangnya pada ibunya. Anak perempuan silangnya pada abangnya. Kita lihat bahasa Quran itu ada keseimbangan memang. Keseimbangannya apa? Laki-laki dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 23 kali. Sebagaimana perempuan. Ada keseimbangan. Keseimbangan itu pasti ada tujuan. Dan kita tahu kita laki-laki ini punya kromosom. Kromosom apa? X dan Y. Sementara
istri kita, pihak perempuan itu punya kromosom X dan X. Kalau X ketemu Y jadi laki-laki. Kalau X ketemu X jadi perempuan. Makanya anak kita itu betul fotokopi kita sebenarnya. Sehingga karena itu fotokopi, apa yang akan terjadi pada fotokopi kita ini punya firasat. Sehingga Nabi Yakub pun berkata, ala ihwatika, atas saudara-saudaramu. Dalam hal apa? Fayakidu laka kaida. Aku khawatir akan terjadi sesuatu atas dirimu. Keterkaitan ini dengan saudara-saudara Nabi Yusuf. Dan ini diisyarahkan dengan ahada asyara kaukaba. Nanti kita akan tahu 11 bintang itu apa maksudnya. Satu matahari itu apa maksudnya. Satu bulan itu apa maksudnya. Kenapa semuanya itu sujud kepada Yusuf? Apa ini? Ternyata dijawab nanti pada masa depan. Dan itu dikisahkan di akhir surah ini. Bahwa 11 bintang itu betul mewakili 11 saudaranya. Yang benar-benar sujud kepada Yusuf. Dan matahari itu, yakni abahnya sendiri, sujud kepada Yusuf. Dan ibunya juga sujud kepada Yusuf. Itu diceritakan di akhir surah ini. Berarti bahasa simbol di masa kecilnya Yusuf terjawab sudah pada masa Yusuf telah menjadi penguasa. Dan kita pasti bertanya, kenapa namanya itu Yusuf? Ada yang tahu? Kenapa namanya Yusuf? Al-Quran itu tidak ada yang sia-sia. Setiap nama itu pasti punya makna. Yusuf secara harfiah diambil dari kata Yasaf. Yasaf itu artinya duduk. Yusuf itu bahasa Arab. Yosef itu bahasa Ibrani. Yasaf kalau artinya duduk, Yosef artinya orang yang punya kedudukan. Berarti ketika anak ini lahir, diberi nama Yusuf, abahnya punya pengharapan, punya doa agar anak ini menjadi orang besar. Bukankah ketika bayi ini lahir procot, orang sini ngerti nggak procot? Lahir procot. Apakah betul anak ini sudah punya kedudukan? Belum. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan menjadi apa-apa. Dia hanya seonggok bayi. Tapi dengan lafal doa dia berkata Yusuf, Yosef, dengan pengharapan aku berharap anak ini akan menjadi orang besar. Allah menjawab atau tidak? Allah menjawab. Makanya kalau memberi nama itu jangan main-main. Karena nama itu doa. Nama itu pengharapan. Kadang-kadang masa-masa sekarang ini kita sulit menghafal nama anak-anak TK. Sulit menghafal nama-nama mahasiswa. Kenapa? Namanya itu begitu heboh dan menyulitkan kita. Betul nggak nama-nama sekarang namanya heboh semua? Saking hebohnya kita sulit melafalkan satu demi satu, mengeja satu kata demi satu kata. Dan kadangkala kita sulit menyesuaikan dengan ejaan yang betul. Namanya siapa? Florentia Gracia Hutamera. Wopo karpe. Ketika ditanya, kamu ngerti nggak namamu? Nggak ngerti pak. Loh yang kasih nama siapa? Ayah. Kamu tanya nggak sama ayah? Nggak pernah. Aneh nggak sekarang ini? Yusuf itu, ini pelajaran. Ini bukan sekedar nama. Kita lebih nyaman dengan nama-nama orang dulu. Orang dulu itu namanya sederhana, tapi penuh doa. Siapa namanya? Waras. Siapa namanya? Selamat.
Supaya apa? Ya supaya selamat, waras. Supaya apa? Supaya anak ini sehat terus. Siapa namanya? Rebo. Orang-orang dulu itu kalau kasih nama itu ada makna. Orang sekarang kasih nama tidak mengerti maknanya. Berarti siapa yang lebih cerdas? Orang dulu atau orang sekarang?